banyak ditampakkan oleh Allah dengan muqaddimah sukses di dunia. Maka dua model orang. Pertama, jika Anda menjadi orang sukses di dunia, maka Anda harus paham bahwa sesungguhnya itu ada pesannya. Engkau harus sukses di akhirat dengan kesuksesanmu di dunia. Yang kedua, maka ayo kita berusaha untuk menjadi sukses di dunia agar kita mudah menggapai sukses di akhirat. Ini harus kita pahami dulu. Yang sudah sukses harus sukses akhirat. Jangan sampai kita meninggal dunia ternyata fakir, gak punya apa-apa. Dan harus Anda paham pesan kesuksesan itu, bahwa harta yang Allah berikan kepada Anda, dia berbunyi begini: hei hamba Allah, aku adalah harta dikirim kepadamu agar kau nunggang di atasku menuju kepada Allah. Itu bunyinya. Jangan Anda biarkan begitu saja Anda tumpuk dan tumpuk meninggal direbut oleh anak-anaknya, jadi neraka semuanya. Anak ditata ya, tapi yang jadi masalah jika kita melarat di akhirat. Urusan bisnis anak harus ditata. Jangan tinggalkan anak sengsara, nggak boleh. Tapi kita pikirkan bagaimana ke depan anak. Ya, tapi ketahuilah, kita pun harus memikirkan kebaikan untuk diri kita nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Al-Karimil Mannan Ar-Rahimir Rahman, wassalatullahi wassalamu ala Sayyidi waladi Adnan Habibina Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم يا ربنا اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك وأغننا بفضلك وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم يا ربنا اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwak. Urzuqna ya Rabbana taubatan qabla al-maut wa syahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'd. Yang sangat kami cintai, kami muliakan para perindu kebahagiaan, perindu kemuliaan yang mendamba kesuksesan. Bahagia, ada bahagia di dunia, ada bahagia di akhirat. Ada sukses di dunia, ada sukses di akhirat. Sehingga manusia pun juga bermacam-macam. Ada yang sukses di dunia tapi dia sengsara di akhirat. Ada yang tampak di dunia dia adalah tidak sukses dengan sengsara, tapi dia sukses di akhirat. Dan Allah mengajari kita untuk berusaha untuk menggapai fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Allah mengajari kita agar memohon dan berusaha. Ingat, setiap permohonan yang diajarkan oleh Allah tentu harus diikuti dengan usaha. Atina fid dunya hasanah, di dunia kebaikan, wa fil akhirati hasanah, dan di akhirat juga kebaikan. Ini yang harus kita pahami. Kita semua ahli iman. Harapan utama dan paling pertama adalah sukses di akhirat. Di saat kita di akhirat menjadi orang kaya raya di akhirat, di surga tertinggi, tidak perlu merasakan neraka, kenikmatan yang banyak, kenikmatan yang tidak berbatas. Itu cita-cita mulia. Akan tetapi
Yang harus kita fahami, muqaddimah kesuksesan di akhirat ini banyak ditampakkan oleh Allah dengan muqaddimah sukses di dunia. Maka dua model orang. Pertama, jika Anda menjadi orang sukses di dunia, maka Anda harus paham bahwa sesungguhnya itu ada pesannya. Engkau harus sukses di akhirat dengan kesuksesanmu di dunia. Yang kedua, maka ayo kita berusaha untuk menjadi sukses di dunia agar kita mudah menggapai sukses di akhirat. Ini harus kita pahami dulu. Jangan congkak dalam bertawakal. Ada congkak bertawakal. Ditegur oleh Nabi, ada satu orang membawa ontanya. Masjid Nabawi tidak semegah ini dulu, hanya sekedar tempat terbuka, ada tutup, sederhana banget. Ada satu orang Badui datang dengan ontanya, tidak diikat, lalu mendekat kepada baginda Nabi. Lalu Nabi bertanya, lo kok nggak kau ikat? Ontamu tidak kamu ikat? Dia sok jadi orang yang tawakal, yang penting sukses akhirat gitu loh bahayanya, bahasanya. Tawakal saya Rasulullah. Tawakal. Iqil fatawakal. Ikat dulu baru kamu tawakal. Usaha dulu baru tawakal. Jangan sok gaya tawakal tapi nggak ada usaha. Minum racun tawakal saya nggak akan mati-mati nyungsep itu orang. Maka usaha ini harus. Cuman bedanya orang beriman yang tidak beriman, Anda harus paham bahwa usaha Anda untuk menggapai kesuksesan akhirat, jika usaha Anda untuk menggapai kesuksesan dunia, ingat, semua usaha Anda tadi sudah diseru untuk menjadi pengusaha. Usaha Anda untuk menggapai kesuksesan dunia, biarpun kelihatannya capek dengan jerih payah, kurang tidur, akan punya nilai akhirat jika selalu Anda hadirkan bahwa buah kesuksesanku harus untuk akhirat, sehingga Anda tidak akan menjadi orang tertipu dengan dunia. Dan kita perlu orang yang semacam ini. Tadi disebutkan betul, bangun masjid pakai duit, bangun pesantren pakai duit. Duitnya siapa? Duitnya hamba yang dipilih oleh Allah. Duitnya hamba yang dipilih oleh Allah. Banyak orang kaya raya sukses di dunia tapi tidak sukses di akhirat. Tidak pernah ada kerinduan untuk melakukan kebaikan. Memang dia digelari menjadi orang terkaya di kampungnya, mungkin terkaya di kotanya, ternyata setelah di alam barzah dia mencari sedikit pun dari hartanya sudah tidak ada, karena dia tidak dipilih oleh Allah untuk menjadi sukses di akhirat. Karena apa? Dengan suksesnya di dunia dia tidak sadar kalau sukses di dunia itu ada pesannya. Kau harus sukses di akhirat. Maka menjadi orang yang kelihatannya di dunia hebat tapi di akhirat pelarat. Nah, congkak ini juga nggak bener. Gayanya tawakal sudah lama. Kalau kita jatahnya kaya kan, jatahnya ini nggak usah harus. Kalau Anda ingin menjadi mahasiswa terpilih untuk sekolah beasiswa di kampus terpilih, mau pakai tawakal? Nggak bisa. Kejar prestasi dulu dong, nilainya tinggi baru nanti terpilih. Jangan pakai tawakal, sudah yang penting aku daftar bismillah lillahi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, pakai sholawat, zikir banyak, nggak pakai usaha zahir, ujiannya nggak bener, ya nggak bisa lulus. Maka ini dua model manusia tadi. Yang pertama, jika Anda kok ternyata sudah menjadi orang sukses, Anda harus paham itu ada pesannya bahwa kamu harus sukses di akhirat. Berapa lama engkau akan hidup, hai hamba Allah? Kita tidak tahu kapan malaikat Israel datang. Tidak serta-merta yang sakit lama-lama itu meninggal dunia duluan. Kadang-kadang yang sehat segar bugar baru tertawa-tawa ternyata meninggal dunia. Ini pesan istimewa. Dan ingat, tidak akan bisa berbuat baik siapapun kecuali dipilih oleh Allah. Maka kami senang jika bertemu
orang yang sukses dulu, terlihat sukses di dunia hari ini. Harapan kami adalah pertemuan ini adalah perjanjian kita untuk bertemu nanti di surga. Bukan hanya sekedar sukses di dunia, disanjung manusia sebagai sukses, mungkin punya koleksi rumah di sana sini, mobil di sana sini, mobil mewah, mati naik keranda, baju mewah, kain kafan seragam sama kain kafannya. Kita akan berpesan kepada keluarga tercinta, tolong nak, istriku kalau aku meninggal dunia, tolong aku mau tinggal di sini seminggu aja. Nggak boleh. Di rumah megah yang dibangun ya nggak boleh. Karena memang itu bukan rumah kita, maka kami sampaikan kepada Anda yang sukses, Anda fahami sesungguhnya Anda ini calon sukses di akhirat kalau Anda faham. Bicara tentang orang sukses ini dulu, ada pada zaman Nabi orang fakir. Orang fakir ngadu ke Nabi, ya Rasulullah, enak banget dhahab halid tuthur bil ujur. Orang-orang kaya enak ya Allah ya. Ya Rasulullah, orang-orang kaya kok enak banget, dia bisa bangun masjid, bangun pondok dengan pahala besar. Kita mau orang fakir nggak bisa ngapa-ngapain. Lalu Nabi mengajari, kau baca, ini ada tasbih, ini ada tahlil, ada doa-doa ini. Kau baca nanti kamu seperti mendapatkan pahala mereka orang-orang kaya yang berderma. Senang mereka bisa dapat amalan dari Nabi dengan doa-doa, sudah mendapatkan pahala. Orang sedekah, orang kaya bangun masjid, orang kaya bangun pondok pesantren. Tidak lama kemudian mereka rupanya sadar, ya Rasulullah, kalau doa ini didengar sama orang kaya gimana? Terus orang kaya juga baca kayak saya baca nih, gimana? Nabi memberitahu, itu fadlullah yu'tihi may yasha. Begitulah Allah muliakan orang sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Kalimat yang Allah kehendaki itu bagaimana? Bukan masalah kayanya. Tidak semua orang kaya punya kerinduan untuk berbuat baik. Ini harus kita pahami. Bukan pengen kayanya. Biarpun orang hartanya melimpah, belum tentu. Belum tentu. Hartanya melimpah, belum tentu bisa berbuat baik biarpun hanya membangun musola kecil. Karena tidak tergerak, tidak dipilih oleh Allah. Tidak ada seorang hamba bisa berderma 1.000 rupiah kecuali dipilih oleh Allah. Tidak ada seorang hamba bisa sujud sekali sujud kecuali dipilih oleh Allah. Karena menjadi hamba Allah yang serius, yang sesungguhnya, maksudnya menjadi hamba yang sadar kalau di hamba Allah, hamba mulia, itu hanya dipilih oleh Allah. Sehingga kita diajari oleh Allah, diajari oleh baginda Nabi, sehari tidak kurang dari 17 kali, agar menyadari bahwasanya hendaknya kita bisa mengabdi kepada Allah dengan tenaga kita, mengabdi kepada Allah dengan ilmu kita, beribadah kepada Allah dengan harta kita, beribadah dengan Allah, kepada Allah dengan apapun yang Allah berikan kepada kita, dengan ikrar kita dalam surat Al-Fatihah, iyyaka na'budu, kepadamulah ya Allah kami menyembah dengan apapun yang kau berikan kepadaku ya Allah. Akan tetapi lihat, tidak bisa beribadah kecuali dipilih oleh Allah. Maka serta-merta seorang hamba memohon kepada Allah dalam lanjutan surat Al-Fatihah dengan panjatan doa, iyyaka na'budu, kemudian apa? Wa iyyaka nasta'in, kepadamulah ya Allah aku memohon pertolongan. Untuk apa? Untuk bisa berderma, bisa sedekah dan sebagainya, bisa berbuat baik. Maka kami sampaikan kepada semua yang diberi oleh Allah kesuksesan, minta kepada Allah. Kalau Anda tidak dipilih nggak akan bisa. Biarpun Anda, biarpun orang tersebut ingin berderma, sudah niat transfer, lupa pinnya, bawa duit gak ketemu alamatnya, mau belanja, mau transfer, ada promo mobil terbaru. Nggak bisa kalau tidak dipilih oleh Allah. Maka sadari ini yang sudah sukses. Lalu tadi kemudian sukses mendengar doa-doa yang diajarkan baginda Nabi, wah dia sudah mendapatkan pahala sedekah, sudah begitu juga mendapatkan pahala dari doa-doa. Lalu bagaimana kita ini? Dalam riwayat lain
Dalam riwayat lain namanya ghibtah. Jika kita melihat orang sukses dengan ilmu dan kekayaannya, kemudian dia bisa berbuat baik dengan kekayaannya, lah kok kita pengen enak banget. Dia punya kekayaan, bangun pondok banyak. Waduh, satu pondok saja dengan 100-200 siswa, setiap bacaan Al-Quran kan jadi pahala mengalir kalau dia mati. Enak banget dia. Aku punya apa? Duit gak punya. Enak banget ini orang kaya. Dan betul, kalau saya guyonan kayaknya orang kaya ini orang cerdas. Kadang-kadang cerdasnya betul-betul ngalahin ustadz. Saya belajar 18 tahun. Ini hakikat. Saya belajar 18 tahun, ngafal ini ngafal itu. Ada orang kaya deket sama saya, Buya mau dakwah bareng. Ternyata hasilnya nanti di akhirat sama. Bisa saja dia lebih tinggi dari saya. Ketemu di surga bareng kalau saya masuk surga. Wah, ini kan orang pintar, sudah usah mondok tuh. Makanya jadilah orang cerdas begitulah. Jadi pengusaha, tapi bagaimana bergabung dengan para ulama. Dan ulama nggak bisa berjalan sendiri. Kita nggak bisa. Kita nggak bisa menafikan orang lain dalam dakwah, nggak bisa. Makanya dalam dakwah itu Anda bukan pembantu saya dalam dakwah. Maka saya juga tidak mau dibantu dalam dakwah saya. Saya sering ada orang, Buya saya mau bantu. Enggak, saya tidak mau bantuanmu. Terus gimana? Mitra, kita ini sama-sama. Aku bukan pembantumu, kamu bukan pembantu. Dakwah tugas bersama. Kau punya apa? Punya tenaga, tenang, harta. Nah ini. Baik, kita kembali kepada si fakir yang kasihan tadi tampaknya. Lihat orang kaya banyak bersedekah, lalu bagaimana ini? Ternyata Nabi, riwayat yang lain berbunyi begini. Dengar hai orang tadi, kan tadi ada sudah punya usaha separuh belum. Yang belum dengar nih. Bagaimana? Jika ada, kalau Anda melihat orang kaya banyak berderma, yang banyak berderma, berbuat baik, ketahuilah dia istimewa banget, pangkatnya tinggi, duduk dengan para a'immah, para ulama. Padahal dia di dunia juga tidak jadi ustadz, tapi di akhirat gelarnya sama, karena juru dakwah Rasulullah, paling dekat kepada Allah dan Rasulnya. Dikatakan bahwasanya jika ada orang melihat orang seperti itu, orang kaya yang banyak berderma, kok dia pengen dengan keinginan yang tulus, keinginan yang serius, maka dia sudah mendapatkan pahala sama. Allah, enak. Cuman kita perlu jelaskan, ingin tulus itu bagaimana. Jangan hanya pengen-pengen tok, pengen tulus di lesan. Kalau pengen tulus, Anda bisa meniti gimana dia bisa sukses. Apa yang dikerjakan, usahanya bagaimana. Begitu loh, hanya pengen tulus, pengen kayak dia biar dapat pahala. Tidur ngorok, pagi-pagi tidak kelihatan dia pergi ke tempat cari duit. Ini khayal itu. Kayak orang tadi ngikat onta, nggak mau ngikat onta tadi, congkak dalam tawakal dia. Anda berusaha, dan tadi betul disebutkan dalam usaha, berdagang dan sebagainya itu memang fadilahnya banyak. Sehingga baginda Nabi pun dijadikan Allah pedagang. Karena berdagang itu tanpa sadar, tidak niat pun sudah nolong orang, karena Anda memberikan kepada orang yang ia butuhkan. Dan yang beli kepada Anda pasti karena dia butuh. Kalau tidak butuh nggak akan beli kepada Anda. Berarti Anda telah menolong orang yang butuh kepada Anda, mau tidak mau. Coba yang nggak butuh Anda kasih, nggak mau. Udah doyan cabai, Anda tahu itu cabai murah, biarpun murah saya tidak jual cabai, kan begitu. Jadi gitu. Maka yang perlu kita kukuhkan niat ini. Nah, sekarang kita mulai kita merintis merintis untuk bisa berbisnis, merintis untuk berniaga yang benar. Bagaimana caranya? Cita-citanya dulu dipastikan. Aku ingin menjadi kayak Abdurrahman bin Auf. Aku ingin jadi pengusaha seperti itu, yang aku rindukan, yang aku lihat. Dia sudah kaya raya, bangun pondok di mana-mana. Saya pengen kayak dia. Agar kita mendapatkan pahala, lalu kita berusaha. Nah, usaha kita itu juga sama kayak tadi. Jangan congkak kayak orang naruh onta nggak pakai diikat. Usaha itu pakai strategi juga dong, harus dipikirkan, usaha ini
kira-kira kalau mau dagang kan prospektif enggak, ini hitung untung-untungnya bagaimana. Nah, kalau beli masakan, menu masak juga masuk, kira-kira coba yang tadi kan ada perayaman juga ada tadi. Kemudian ini kan pasti kalau mau jual ayam di mana kira-kira? Jual ayam di tempatnya orang yang nggak boleh makan ayam juga ngomong. Jadi kita pertimbangkan, perhitungkan dalam dunia bisnis itu juga. Harus ada, jadi direncanakan. Nah, rencana dalam bicara rencana dan usaha, dalam bicara tentang rencana dan usaha tentu ilmunya itu harus ada. Tentunya bagian-bagiannya ada ahlinya yang punya pengalaman dalam bisnis. Kemudian di samping itu ada usaha yang kedua yang sering dilupakan adalah Anda harus dengan Allah. Pastikan dalam Anda merintis usaha, Anda tidak jauh dengan Allah. Jadi dalam bahasa sederhana yang kami sampaikan, usaha itu ada dua, separuh dua cara, dua sayap usaha. Yang pertama, dalam menekuni usaha secara zahir itqan, seperti ajaran serius. Kalau bahasanya Mas Ibu mungkin fokus dan serius gitulah. Bahasa motivator fokus kan begitu ya. Dalam bahasa lain adalah serius. Al-itqan, Allah yuhibbu minal abdi idza amila syai'an fa atqanah. Allah itu senang kalau ada seorang hamba itu serius. Kalau ngerjain apa-apa, bukan main-main. Bukan main-main. Serius, dalam segalanya serius. Kita ini orang dewasa, jangan kalah sama anak-anak Mas Ibu. Anak-anak itu kalau lagi main itu serius, mainnya serius. Tapi kita itu kadang-kadang seriusnya main itu repot jadinya. Nah, yang perlu kita bahwasanya, maka sekarang setelah ini Anda boleh bergerak agar menjadi pahala, dan harus Anda tahu motivasi yang lain bahwasanya kalau Anda mencari rezeki, jika yang Anda carikan di balik ini adalah keluarga, nafkah keluarga, ternyata tidak sampai di situ. Aku juga ingin membantu tetangga si fakir. Aku ingin, semakin banyak niat di dalam hati Anda, semakin gede pahalanya. Sampai dikatakan kalau ada orang mencari nafkah untuk keluarga saja, yang mencari rezeki untuk keluarga menjadi nafkah seperti orang jihad di jalan Allah. Dia menemukan rasa capek di sore hari, man amsa kalan min amal yadihi amsa maghfuran lah. Jika ada orang capek bekerja mencari uang, kemudian capek di sore hari, capek sambil baring-baring, diampuni dosanya oleh Allah. Lagi mencari nafkah, kok tiba-tiba meninggal dunia, semoga panjang umurnya, dianggap sebagai mati dalam keadaan husnul khatimah, mati dalam mulia. Karena apa? Dia di dalam memperjuangkan keluarga. Loh, artinya mencari duit ini jangan dianggap main-main. Kerjaannya seperti kerjaan dunia, tapi menjadikan mulia yang ada di hati Anda. Makanya tadi kita mulai dari mana kalau Anda ingin bekerja? Jangan hanya bekerja. Nah, ini yang salah Pak. Saya ingin kaya raya seperti dia. Dianya adalah bukan orang yang jago derma tadi. Dianya bukan orang yang soleh. Nggak tahu siapa dia itu. Nah, ini kan repot. Figur yang ditiru adalah hanya orang yang berbangga-bangga dengan kekayaan. Mungkin berfoya-foya dengan kekayaan. Anda telah salah. Bukan figur Anda itu. Makanya niat Anda nggak ada gunanya, nggak ada pahala di dalam Anda meniti karir kekayaan tadi, karir kesuksesan, nggak ada gunanya. Karena apa? Figur yang Anda tiru adalah salah. Karena niatnya bukan karena Allah, niatnya hanya sombong-sombongan kekayaan, bangga-banggaan tentang dunia. Tapi lihat yang disebutkan dalam hadis Nabi, Anda lihat. Dan cara melihatnya, melihat dengan mata dan hati. Anda harus renungi betul, itu beruntung banget itu orang. Bangun masjid, ajib, setiap orang yang sholat pahalanya ngalir ke dia. Oh, pondok pesantren 24 jam, bukan hanya waktu sholat saja, di dalamnya ada anak mengaji setiap saat, tahajud, berjihad untuk menjauhi kemaksiatan. Kalau sudah di pondok kan lebih aman. Oh, banyak pahalanya banget. Oh, enak banget orang yang bisa bangun pondok pesantren, beruntung dia. Nah, Anda baca orang-orang sukses itu agar terpacu kita untuk sukses kayak dia. Yang jadi masalah, Anda ikut gaya hidupnya orang yang pamer kekayaan bukan untuk kebaikan. Kan ada hari ini pamer-pamer kekayaan untuk kebaikan. Niru, biarpun ada jungkir balik matinya pun nyungsep. Karena bukan karena Allah, rugi. Maka berpikirlah Anda untuk menjadi orang kaya di akhirat. Baik, meniti tujuan yang mulia. Sederhana. Sehebat apapun tujuanmu, sebaik apapun tujuanmu, tadi sudah ngerti tujuan.
Tujuannya untuk kenal Allah, bisa menjadi orang kaya yang dermawan, bisa membantu kebaikan di mana-mana. Tapi ingat, tujuan sebaik apapun jika engkau titi dengan cara yang salah, engkau tidak akan sampai kepada tujuan. Wudhu itu bagus untuk sholat, tapi caranya pakai air kencing, maka ini yang nggak bisa nyampe, nggak bisa suci. Maka jadikan sukses Anda sukses yang benar. Meniti bisnis dengan mengedepankan kejujuran. Kenal dengan syariat, harus paham halal haram, jangan buta. Dan ini separuh perjalanannya. Untuk meniti kesuksesan karir, Anda harus pastikan. Dan ini yang tidak akan rugi sepanjang masa. Kami gambarkan, ada orang berusaha karena Allah, karena Allah. Niatnya kalau nanti aku bisa kaya, aku akan bangun masjid, bangun pondok pesantren yang untuk difakirin, pokoknya itu. Niatnya begitu, setiap malam begitu, ya Allah, aku sendiri sih mah cukup ya Allah. Akan tapi kadang aku lihat tetanggaku fakir, pondok itu gak berdiri-berdiri, umat Islam lemah, kalah. Saya ingin ke masjid, semangat berdoa dan berusaha. Kok dia tidak sukses di dunia? Ketahuilah, karena niatnya benar, sudah dianggap sukses oleh Allah di akhirat. Asalkan usahanya benar, sudah dapat pahala besar sesuai dengan niatnya. Asalkan usahanya benar. Berarti kalau caranya benar gak akan gagal kan? Kalau tidak tampak di dunia, tampak di akhirat. Tapi kalau caranya gak benar, gak akan dapat. Makanya pertama adalah usaha yang serius, sesuai dengan aturan-aturan cara berbisnis, berdagang yang benar. Jangan sehari ini kan gampang orang tertipu, Mas Ibu. Hanya program ada bisnis begini langsung uangnya dikucurkan, tidak tahu orangnya kemana, nggak tahu. Kan ada dibohongi. Biasanya kalau orang bisnis dibohongi itu karena apa? Sederhana jawabannya. Karena apa? Tamak untung dia itu. Karena untuk begini langsung tamak, ikut masuk, hilanglah duit. Karena tamak, rakus untung. Coba aja semuanya yang duitnya hilang-hilang itu adalah karena dia rakus. Bukan pertimbangan syariat dulu yang dilihat, bukan pertimbangan keberkahan, tapi karena wah perspektif ini, perspektif dalam khayalannya. Wah yang ngomong manis, lembut, tidak mempertimbangkan dunia syariatnya, tidak akan sampai kepada tujuan. Baik, kemudian jadi tujuan benar. Mungkin hari ini, aduh saya merintis bisnis kurang baik Bu, ya ini gimana? Allah Maha Kasih, hari ini kita rubah. Kita mulai dengan dana yang halal. Oh banyak yang haram, harus menuju pada yang halal, berusaha. Baik, separuhnya usaha yang serius dengan ahlinya, dan itu nanti ini bimbingan dari Mas Ivo insya Allah, yang beliau sudah punya keahlian dan juga punya kawan-kawan yang sangat mengerti dalam dunia bisnis tadi, dalam dunia dagang, dalam dunia niaga. Separuh lagi usaha. Kita harus dengan Allah. Ini loh sisi yang sering dilupakan. Mohon maaf, kita tuh sering lupa kepada Allah. Contoh saja ibu-ibu yang anaknya sakit, semoga ibu-ibu anaknya sehat semuanya, amin. Coba, karena ibu banyak duit, koneksi dokter banyak, anaknya sakit demam dan sebagainya. Coba, apa yang dilakukan pertama? Karena demam, langsung telepon dokter. Kalau ibu biarkan, berarti ibu nggak peduli dengan anaknya, betul dah? Pasti langsung telepon, dokter anak saya dibawa ke dokter dengan buru-buru, sopir seadanya, pokoknya cepat. Itu ibu yang penuh kasih dengan anaknya. Cuman Buya pengen tahu, siapa di antara kita yang anaknya lagi sakit, sebelum pergi ke dokter dia mengambil air wudhu lalu sholat 2 rakaat, atau kemudian nyisihkan uang sedekah, yang sedekah itu menolak balak? Siapa kita? Siapa di antara kita begitu? Kita sering lupa karena kecerdasan kita, karena kita punya koneksi, lalu kita sering lupa. Makanya yang jago bisnis pun bisa lupa, karena apa? Dia tidak mengandalkan Allah, mengandalkan kecerdasan, mengandalkan koneksinya, tidak akan sampai kepada tujuan. Kalaupun dia sukses, kenapa? Karena dia merasa tidak dengan Allah, maka susah dia berbuat baik untuk Allah pada akhirnya. Nyumbang susah, bangun masjid susah, sedekah susah, karena dia merasa bahwasanya di saat dia meniti karirnya tidak dengan Allah, sengsara dia. Itulah orang yang tampak sukses di dunia, pada akhirnya dia adalah orang sengsara di akhirat. Jadi yang harus kita pastikan bahwasanya kita harus dengan Allah. Bangunlah di tengah malam untuk menyambut seruan Allah. Mana yang minta kepadaku akan aku kasih. Setelah di siang hari berusaha dengan semaksimal mungkin, serius dagang, jual beli. Jual beli itu wibawa. Yang rendah itu adalah minta-minta.
Karakter pengemis kan dimatikan oleh Nabi, jangan. Jual beli itu hebat. Nah, sisi dengan Allah ini penting banget agar menjadi kita tuh aman kalau tiba-tiba diuji dengan apa? Sukses. Kalau tetap nyungsep aja nggak terlalu bahaya orang itu. Wong dia tetap melarat dia. Tetap nggak terlalu bahaya. Tapi kalau di saat kaya nggak kenal Allah, lihat berapa banyak kemaksiatan akan dibuat oleh dia. Makanya di dalam meniti karir kesuksesan hendaknya Anda dengan Allah, agar Anda sadar bahwasanya Anda ini dengan Allah, dengan Allah, dengan Allah, lalu Anda tahu bahwasanya ini semua Anda sadar, aku sukses karena Allah. Karena Anda tahu bahwasanya Anda sadar Anda sukses dengan Allah, maka di saat Anda ingin memberikan untuk Allah begitu mudahnya, sukses dunia, sukses akhirat. Jangan ragu di saat Anda ingin buka toko, buka usaha. Saya dengar Mas Ipo dan teman-teman juga membiasakan hal yang baik, menyebut nama Allah, berzikir. Itu ingat. Berpikir tentang strategi bisnis, oke, marketing, oke. Tapi ingat Allah. Biasakan tengah malam ngadu kepada Allah. Sholat 5 waktu jangan putus. Setelah sholat mengadu kepada Allah. Dan untuk menjadi orang dermawan di saat kaya tidak bisa serta-merta. Harus Anda menjadi orang dermawan di saat mulai kecil. Membiasakan diri. Jangan ingin berbuat baik nunggu nanti kalau sudah kaya, ya kaya mah lupa dari kecil. Sekarang Anda yang paling ngerti, mungkin diwakili Mas Ivo jawabannya. Orang penghasilannya 100 juta sebulan, sedekahnya 10 juta. Lebih hebat mana dengan orang yang gajinya 1 juta tapi sedekahnya 100.000 per bulan? 100 juta 10 juta dengan yang 1 juta bersedekah 100.000, mana? Nah, secara zahir kan sama, hanya 10% kan? Tapi secara hakikat yang 100.000 ini nyaman, karena sebetulnya berat dia, tapi ini duit berarti bagi dia. Cuman dia di saat berderma begitu gampangnya. Tapi yang 100 juta mbak ini 10 juta gaji karyawan 4, ya hitung jadi. Nah, tapi kalau sudah orang kenal Allah, di saat meniti mencari rezeki dengan Allah, maka jangan lupa Allah, supaya nanti di saat tiba-tiba diuji oleh Allah dengan kesuksesan di dunia, tiba-tiba menjadi kaya raya, maka di saat seperti itulah Anda begitu mudah melakukan kebaikan. Dan tanyakan diri Anda sendiri, jika Anda sudah berada di tingkat kesuksesan kok Anda susah berbuat baik, maka katailah, jangan-jangan kita ini adalah orang yang bakal sengsara, naudzubillah. Anda pikir. Kemudian terakhir ini, setelah itu kita ingin obrolan di dalam berbuat baik itu juga ada tingkat-tingkat kecerdasan dalam berbuat baik. Kalau tadi disebutkan ya, Mas Ibu menyinggung tentang 4 wakaf sedekah. Ini kan orang cerdas. Berbuat baik itu adalah sekiranya apa? Uangku itu terbatas, kan begitu. Dan umurku juga terbatas. Tapi aku ingin berbuat sesuatu yang tidak terbatas. Itu baru cerdas. Kalau saya memberikan uang 100.000 kepada Mas Ibu, ada pahalanya silaturahmi. Tapi kalau saya memberikan pada seorang fakir, lebih gede lagi pahalanya dong. Fakir yang sakit atau penuntut ilmu yang ke depan akan menjadi juru dakwah, juru damai, lebih gede lagi. Yang dia setiap hari baca Al-Quran dengan rezeki kita ini semakin gede lagi. Makanya kalau berbuat baik itu jangan latah, ikut-ikutan tapi nggak berpikir tentang masa depan. Biasanya yang tidak berpikir jangka panjang karena, mohon maaf, ada unsur hati yang perlu dibenahi, ketulusan. Hanya pengen kebiar, wah rame ini, sedekah apa ini, sedekah apa ini. Oh bukan itu. Tapi Anda berpikir panjang. Imam madhab itu ada banyak yang abadi, hanya 4. Karena apa? Yang 4 ini adalah berpikir untuk keabadian dalam sebuah proyek dan program. Anda pun juga demikian. Kalau ingin berbuat baik, berpikirlah sesuatu yang abadi. Kita mati tetap mengalir dia. Kita sudah di alam hilang lahat, ternyata pahala tetap mengalir. Mohon maaf, ibadah umroh bagus, tapi ibadah umroh ulama menyebut istilahnya ibadah yang qasirah,
ibadahnya hanya untuk aku saja. Boleh Anda mengulang-ulang umroh tanda kerinduan Anda kepada Allah dan Rasulnya. Tapi yang repot adalah rajin umroh tapi tidak pernah berbuat baik untuk sesuatu yang banyak manfaatnya. Jangan-jangan tertipu hanya pengen terkenal di kampungnya adalah 3 kali setahun umroh keluarga. Sombong-sombongan dengan umroh. Umroh ibadah qasirah. Qasirah itu ibadahnya sudah setelah saya ini selesai, pahalanya gede. Tapi ada ibadah yang muta'addiyah, pahalanya tidak akan berakhir. Yaitu apa? Berpikir untuk buat program kemuliaan yang abadi. Yang program ini tidak ada programnya baginda Nabi SAW. Nabi mengajarkan umroh, ya haji itu. Tapi ada sesuatu, lestarinya agama adalah dengan munculnya orang-orang yang menjaga agama ini. Kita bangun masjid, hebat. Tapi tanyakan siapa yang akan sholat di masjid? Ayo. Umroh hebat, tapi siapa yang ngajari orang bisa umroh nanti? Belajar di mana kira-kira? Berbuat baik banyak, Anda boleh membagi-bagi rezeki di sana sini. Bagus, alhamdulillah. Tapi sekarang kami ingin mengajak, dengan keterbatasan rezeki yang kita miliki, berbuat sesuatu yang abadi. Program kemuliaan. Bangun program-program dakwah yang serius. Anda bisa melihat program dakwah. Selama ini kami ngajak Mas Ipo juga untuk membuat pondok pesantren. Lihat. Pesantren yang ke depan, mungkin ada pesantren kita yang di samping urusan agamanya harus dikuatkan, tapi dia harus kenal Allah yang kita rindukan. Kalau seandainya jadi presiden, ya, jadi gubernur, jadi pengusaha, jadi dokter spesialis yang hebat, dia ngoperasi bedah saraf 8 jam, ternyata selesai. Gimana nak? Selesai Umi, ditanya Umi, sukses, alhamdulillah Mi sukses. Dan 5 juz saya baca Al-Quran sambil ngoperasi. Allah, itu anak Anda itu. Basah, wajahnya basah dengan air wudhu. Boleh anak Anda jadi pakar-pakar handal, boleh. Tapi ingat, jangan lupa, kenalkan mereka dengan Allah. Nah, kita membuat program banyak. Stasiun radio ada di mana-mana. Kita juga salah satunya adalah dengan Mas Ipo juga. Kita stasiun radio ada di mana-mana. Tugas kami hanya nyeru begini saja, karena kocek saya terbatas. Tapi alhamdulillah, Allah maha kasih. Kalimat yang kami sampaikan Allah perdengarkan dengan hati-hati yang kepada hati-hati yang tulus. Ada aja yang menyambut. Jadi kalau bicara pondok pesantren Al-Bahjah bukan saja di Tangerang, ada di Bogor, ada di Cianjur, ada di Bandung, ada di Kuningan, ada di Pontianak, ada di Rio, ada, Masya Allah. Jadi ada, alhamdulillah. Siapa yang mereka itu yang berjuang di sana? Hamba yang kami ceritakan dalam kisah ini, yang Allah beri kesuksesan di dunia, tapi mereka juga rindu sukses di akhirat. Jadilah kita seperti mereka. Itu yang abadi kisahnya. Kita meninggal dunia, semua yang ngaji di dalamnya akan terus mengalir kepada kita. Apakah kita tidak rindu semacam? Kemudian lebih dari itu, Anda akan melihat hiburan-hiburan yang luar biasa dahsyat, yang belum mungkin tidak merasakan kenikmatan itu, tapi sudah terjun di dalamnya. Akan melihat di saat melihat pesantrennya ramai, yang lihat anak sholat, lihat sholatnya sudah senang dia, bahkan bisa menangis dia melihat mereka. Gembiranya, riang gembira, senangnya luar biasa. Tanda iman di dalam hatinya. Untuk inilah majelis yang kita hadirkan, untuk menjadikan kita semua sukses di dunia dan sukses di akhirat. Yang merintis kesuksesan di dunia, yang tadi yang dikatakan oleh Mas Ibu belum punya usaha dan sebagainya, Anda berusaha. Yang kami rindukan Anda, makanya Anda semuanya. Maka berbuat baiklah, tidak harus nunggu kaya dalam dakwah. Apa yang bisa Anda berikan, biarpun hanya dengan seikat kangkung, karena Anda penjual kangkung. Sebenarnya yang kami rindu adalah hati Anda, bukan duit Anda. Hati Anda. Kami rindu hati Anda keambil untuk kemuliaan. Sehingga kami punya program macam-macam, wahai para perindu ridha Allah. Ada program yang kami hadirkan, program barang rongsok, infak barang bekas. Barang bekas adalah barang yang paling tidak pernah dipikirin sama yang punya. Dimakan rayap pun juga nggak apa-apa, hilang pun juga boleh. Saya ambil sesuatu yang paling ikhlas kalau dilepas. Saya program rongsok. Tujuannya apa? Bukan rongsoknya, agar hatinya kenal dengan pondok. Yang punya rongsok kemudian berikan ke pondok pesantren, dia akan berpikir, dibawa kemana itu rongsok? Ke pondok. Apa itu pondok?
Banyak yang gara-gara rongsok mereka mendekat. Apakah orang sukses selamat harus pondok? Oh tidak. Hanya pondok di hari ini adalah tempat yang paling aman. Pondok yang saat ini paling aman. Mungkin pengalaman dari kita semua yang punya anak di rumah, bangunin sholat subuh itu 6 kali 7 kali belum beres-beres sampai marah-marah baru bangun itu anak. Sholat memang alhamdulillah. Ayo. Tapi kalau di masjid jam 3 sudah bangun untuk menghantarkan pahala untuk orang tuanya, maka itu adalah sekolah untuk cucu-cucu Anda, untuk putra-putra Anda. Itu tempat yang kita bangun. Dan termasuk siapapun yang punya anak tidak mau mondok, tidak harus mondok. Ingat, tidak harus mondok jasadnya, akan tetapi hatinya bawa ke pondok. Ini program terakhir, membawa putra-putri, hati putra-putri Anda ke pondok. Karena kita pengen bangun pondok tadi ceritanya. Kami serukan bangun di pondok mana-mana. Tapi mumpung ingat ini, yang sudah punya ikatan dengan guru-guru mulia, jangan diputus gara-gara ingin bergabung dengan kami. Itu namanya hawa nafsu. Lanjutkan dengan gurumu, dengan kami adalah babnya tambahan, bonus. Yang belum punya ikatan, ayo berjuang, pengen bangun apa? Setiap tahun siswa meludak kita pengen tempat. Setiap tahun, ayo kita bangun, pengen apa? Anda punya ilmu manajemen yang masuk sekalian Anda untuk berbuat. Ini sukses yang serius. Ini sekolah-sekolah bagi yang anak-anaknya susah mondok pesantren, jangan dipaksa ke pondok, tapi paling tidak hatinya di pondok. Itu yang kami rindukan, supaya punya amal jariah. Misalnya kami, anak yang paling badung, kalau mondok nggak mau, jangan dipaksa mondok, akan tapi jadikan hatinya yang mondok. Bagaimana? Anda tambah uang sakunya dan sampaikan, anakku sayang, Umi tambah uang saku, tapi Umi berharap dengan uang saku tambahan ini kau potong dan tolong kirim ke pesantren sana. Agar apa? Agar engkau dimudahkan, nak, karena kamu nolong anaknya hamba Allah. Kau akan dimudahkan Allah, hatinya tersentuh, dia selalu rutin mengirim, maka hatinya yang mondok akan terjaga nanti. Itu mukaddimah. Kalau suatu ketika menjadi orang sukses, dia tidak akan lupa dengan pondok pesantren. Sambungkan dengan pondok, dengan hatinya. Anak-anak kecil kita yang belum bisa, termasuk yang paling badung bandel, ya Allah saya punya anak nggak sholat. Oh ya, kalau nggak sholat disuruh sholat berantem sama orang tuanya. Sudahlah, dengan kata lembut, sayang, Umi titip, ini uang untukmu separuh, dan separuh lagi tolong kirimkan ke tempat sana. Untung-untung kau sisihkan dari sedikit rezekimu, kau berikan ke sana. Kenapa? Untuk Allah dan Rasulnya, nak, agar semuanya dimudahkan. Tersentuh hatinya, padahal nggak sholat, tahun depan sholat sudah. Karena yang penting kan hatinya dulu. Ini semuanya hatinya harus ke bawah. Kalau kami bertemu, kami hanya bertemu jasad, sudahlah, nggak usah bertemu deh. Sebab yang dirindu Nabi, dirindu Allah adalah bertemu dalam cinta karena Allah. Makanya kalau Anda seorang pedagang sukses, punya pelanggan 1 tahun ngambil barang dari Anda sampai dia kaya, Anda egois, Anda tidak kenal Allah sepertinya. Kalau belum mengajak dia kenal Allah. Sudah dikayakan Anda, dia sudah jadi pelanggan Anda setahun, berarti berapa banyak rezeki yang telah Anda terima melalui dia. Lah kok Anda hanya mengambil keuntungan dari dia, Anda tidak menguntungkan untuk akhiratnya. Lalu Anda ini siapa? Tahu pelanggan, wahai Bapak ini sukses banget, belanjanya banyak-banyak Pak. Oh alhamdulillah Pak, jangan lupa cari musola di kiri kananmu, madrasah. Sisihkan. Ngomong gitu aja tok, terserah dia dengar atau nggak dengar. Yang penting jangan Anda diem. Atau Anda berkatakan, saya punya program dengan para ulama ini, dengan saya bergabung, silahkan, biar dunia kita tidak sia-sia. Oh, ternyata yang penting itu dalam bisnis adalah ide. Untuk sukses ada juga ide. Bisnis ide dong, ide cemerlang untuk sebuah bisnis. Tapi urusan akhirat juga ide. Nyuruh anak yang tidak sholat, suruh sholat, berantem. Apa-apa disuruh sholat, waduh. Tapi kalau ternyata diajak kebaikan, Allah maha tahu anak ini datang ke tempat yang baik, maka akan diambil hatinya oleh Allah menuju kebaikan. Baik, ada 2 kesimpulannya. Yang sudah sukses harus sukses akhirat. Jangan sampai kita meninggal dunia
ternyata fakir gak punya apa-apa. Dan harus Anda paham pesan kesuksesan itu, bahwa harta yang Allah berikan kepada Anda, dia berbunyi begini: hei hamba Allah, aku adalah harta dikirim kepadamu agar kau nunggang di atasku menuju kepada Allah. Itu bunyinya. Jangan Anda biarkan begitu saja Anda tumpuk dan tumpuk, meninggal direbut oleh anak-anaknya, jadi neraka semuanya. Anak ditata, ya, tapi yang jadi masalah jika kita melarat di akhirat. Urusan bisnis anak harus ditata. Jangan tinggalkan anak sengsara, nggak boleh. Tapi kita pikirkan bagaimana ke depan anak, ya. Tapi ketahuilah, kita pun harus memikirkan kebaikan untuk diri kita nanti. Kemudian kalau ingin berbuat baik, jangan pakai wasiat. Ini belum kesimpulan ya, ini masih wasiat. Ada orang tua kalau ngasih kebaikan wasiat, nak, kalau abah mati nanti tolong rumah itu dijual untuk pondok. Masya Allah, bapaknya meninggal dunia, lagi nawarin rumah 5 miliar, pusing dia. Duit 5 miliar mau dilepas. Akhirnya anaknya khianat. Kalau berbuat baik hari ini sebelum saya mati, biar untukku hari ini, detik ini, tidak usah nunggu esok. Jangan-jangan esok bukan hariku. Yang pertama, yang sukses harus sukses akhirat. Kemudian yang belum sukses berusaha, bercita-cita untuk menjadi orang sukses dunia dan di akhirat. Nah, usaha ada cabangnya 2. Usahamu yang serius, kemudian dengan Allah yang serius, maka hasilnya adalah pasti beruntung, tidak akan tidak. Kenapa? Kalaupun ternyata di dunia Anda belum sukses, Anda sudah mendapatkan pahala di akhirat. Dan jika Anda di dunia sukses karena Anda sudah punya ikrar-ikrar, deal-dealan dengan Allah, maksudnya sudah janji dengan Allah, maka begitu mudah Anda melakukan kebaikan sehingga Anda akan terjaga, tidak akan menjadi orang kaya seperti orang kaya yang ada di sana, nggak kenal kebaikan, hanya bangga disanjung kalau menjadi manusia terkaya, yang punya koleksi mobil berapa puluh, rumah berapa puluh, akan tapi meninggal dunia liang lahat, sempit, tidak ada apa-apanya. Naudzubillah. Ini yang bisa kami sampaikan. Sukses semuanya. Bismillah. Shallu ala Nabi Muhammad. Sukses dunia akhirat. Insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu